Salah banyak karbohidrat. Salah banyak, salah satu banyak masalahnya kan itu sampai berapa sampai 11 ya. Ini salah banyak dari sumber karbohidrat yang kita butuhkan ya. Jadi karbohidrat ini kalau ditanya nih, kalau masih bertanya, apa sumber karbohidrat? Pasti jawabannya nasi, itu orang timur. Ya, jadi kalau habis makan tempe bilang nggak makan, atau makan mie bilang nggak makan. Selanjutnya orang timur ya, di usia 30-40 akhirnya kena diabetes. Karena apa? Kalau glukosa terlalu tinggi nanti simpan dalam glukogen, insulin bekerja terus, terjadilah resistensi insulin, akhirnya menjadi diabetes. Jadi kita di sini harus memahami bahwa makan itu adalah bukan karena kenyangnya. Karena ada yang bilang gini, Bu, kalau nggak makan nasi itu urusan nggak kenyang. Ya, itu memang perut orang Indonesia sekali. Padahal perlu diingat bahwa yang kita makan itu bukan cuma kenyangnya, tapi berapa sumber energi yang kita perlukan dan juga untuk pergantian sel dalam tubuh kita. Oke? Jadi lihat di sini. Jadi kalau pagi tadi kita sudah makan roti, berarti karbohidrat sudah ada. Ya. Makan singkong tuh, apa? Ubi, itu juga karbohidrat. Jagung juga, kentang juga. Ya. Kemudian ada juga sayuran juga ada karbohidrat juga ya. Tapi itu tadi karbohidratnya tidak bisa menghasilkan energi yang dijelaskan lebih lanjut. Di buah-buahan juga ada karbohidrat. Tuh, egg cream. Itu biasanya kandungan karbohidratnya tinggi sekali. Ya. Permen juga, lollipop ya. Itu juga adalah kandungan karbohidrat. Kadang-kadang kita tidak sadar. Ada tetangga ibu, dia itu udah DM. Dia bilang begini, saya tuh heran ya, saya tuh udah nggak makan nasi lagi. Saya tuh sudah berapa bulan nggak makan nasi, kan gula darahnya selalu tinggi. Saya tanya, kenapa? Saya tadi makan tempe. Gitu kan? Jadi, oh iya udah, oh gitu. Terus sudah itu udah sama roti satu. Nah itulah. Karena ketidaktahuan, karbohidrat itu bukan cuma nasi. Kalau tadi kalian ke salah satu fried chicken yang terkenal, nasi sudah terbungkus gini ya, pakai apa? Kentang goreng lagi, ayam lagi, itu udah karbohidratnya tinggi sekali. Jadi kalau sudah makan ayam, nggak usah dipakai nasi, nggak usah udah pakai kentang, ayam dan kentang, nggak usah dipakai nasi. Atau nasi sama ayam, bisa dipakai kentang. Nanti yang pakai apa sup gitu. Ada apa? Ada seratnya, ada mineralnya, itu yang lain. Dan jadi ini adalah sumber karbohidrat ya. Kebutuhan normal karbohidrat pada laki-laki itu berkisar 220 sampai 330 gram per hari. Untuk perempuan lebih sedikit, 180 sampai 230 gram per hari. Jadi kebutuhan ini memang tergantung dari jenis kelamin dan aktivitas dari masing-masing individu. Ya. Itu mungkin 220 sampai 320 itu cukup untuk kita. Tapi yang memang bekerja menggunakan tenaga seperti di kampung bangunan itu tidak cukup ya 330, mungkin sekitar 500 gram. Tergantung dari aktivitas fisik dia sehari-hari. Fungsi karbohidrat sebagai sumber bahan bakar di dalam tubuh, kemudian sebagai prekursor untuk sintesis lemak, asam lemak, glikolipid, glikoprotein dan protein. Tadi Ibu mau share PPT-nya ya tadi sama Lutfi. Untuk karbohidrat ini belum bisa kirim karena terlalu besar filenya. Jadi Ibu sedang kompres tadi. Nanti aja ya, sore kalau kompresnya bisa nanti buat bahkan IT yang lain dari Ibu kalian saya lakukan. Oke, selanjutnya. Ini bagan ini berlaku di dalam tubuh kita. Ya.
Jadi sintesa ini terjadi di tubuh kita. Jadi ada keseimbangan di dalam tubuh kita. Kalau seandainya kita makan karbohidrat tadi akan terpecahkan menjadi glukosa. Glukosa itu akan masuk ke gugus asetil dalam asetil kolesterol. Gugus asetil ini bisa berubah menjadi suatu protein jika dalam tubuh kita ada nitrogen, kemudian bisa menjadi lemak, bisa juga menjadi kolesterol atau steroid lain, ataupun kalau kita beraktivitas itu akan menjadi energi. Begitu juga lemak. Kalau lemak kita makan itu juga bisa dipecahkan menjadi asetil dan akan menjadi glukosa, ataupun menjadi protein ataupun menjadi kolesterol lain. Jadi keseimbangan selalu terjadi dalam tubuh kita. Makanya karbohidrat, lemak, protein itu harus benar-benar dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan. Kalau seandainya kita sedang sakit, kita boleh proteinnya ketinggikan. Karena apa? Protein itu salah satunya adalah untuk meningkatkan imun kita. Protein ya, meningkatkan imun kita. Jadi kalau kita sakit proteinnya silakan apa? Dan kalau sakit kembali secukup dari usia ataupun jenis kelamin yang pada orang tersebut. 3 sumber utama dari karbohidrat ada sukrosa. Tahu sukrosa? Gula pasir. Jadi gula pasir itu disebut dalam cara ilmiah adalah sukrosa atau berat ya. Dia merupakan disakarida. Ada glukosa dan galaktosa. Kemudian ada laktosa. Ini ada disakarida dalam susu. Jadi sering sekali kita kalau bikin susu ya, kalau susu kita pakai lagi gula pasir kan? Ya nggak? Gula bubuk susu bubuk. Saya suka lagi tambahin gula, diaduk lagi. Padahal itu udah manis. Karena manisnya apa? Manis laktosa. Tidak terlalu manis, tidak karbohidrat. Kita tambah dari gula terus perasa, kita mau manis. Apalagi nih susu kental manis ya. Itu susu kental manis semuanya adalah gula semua. Susunya sangat sedikit sekali. Makanya tahun kemarin kalau ada salah pemerintah menekankan susu kental manis itu bukan termasuk dalam kategori susu karena nilainya yang tinggi dibandingkan pada susunya. Kemudian yang ketiga, pati. Pati ini bukan pati Palembang ya. Kalau pati Palembang apa? Santan. Pati. Kita pati ya. Pati. Kalau orang Palembang ada orang masih. Ada nggak? Ada orang Palembang masih? Ada. Tidak pernah mungkin di rumah tidak dibiasakan bicara bahasa daerah ya, jadi tidak tahu. Padahal sebenarnya apa sih yang sampai putus nanti anak cucu mereka tidak tahu juga bahasa Palembang. Mereka nggak apa-apa. Oke, pati di sini kalau bahasa Palembangnya santan. Tapi pati yang di karbohidrat adalah suatu polisakarida. Biasanya terdapat dalam umbi-umbian, kacang-kacangan atau biji-bijian ya. Bentuk karbohidrat ini macam-macam ya. Ada bentuknya aldosa dan ketosa. Ketosa itu khususnya adalah fruktosa karena dia punya siklus keton. Gimana mau jelasin? Di situ bisa nggak ya? Kelihatan nggak? Nggak lihat ya? Oh ini ya, lihat ya. Di ini tanah panah. Bentuk ini CO ini adalah bentuk ketosanya. Taruh seperti ini. Lihat ya. Ini adalah bentuk ketonnya. Ya, makanya dia bentuk ketosa. Sedangkan untuk glukosa dia merupakan aldehid. Ini aldehid. Ini aldehid. Yang ini juga aldehid. Jadi bentuknya ini
tergantung dari gugus fungsi yang mengikat pada bentuk monosakarida ini. Jadi untuk glukosa ya dan galaktosa itu adalah aldehid, sedangkan untuk fruktosa itu adalah fruktosa. Ya. Nanti kalau besok untuk analisa karbohidrat, kalau dibilang bentuk fruktosa, berarti itu adalah fruktosa. Jadi ada analisa yang khusus hanya untuk gugus fruktosa, itu berarti dia adalah gugus dari fruktosa ya. Oke, selanjutnya bentuk cincin karbohidrat ini ada dua macam ya, ada piranosa, dan cincin 6, ada juga furanosa. Furanosa ini tadi bentuk dari fruktosa, sedangkan piranosa itu adalah glukosa, galaktosa, manosa dan lain-lain ya. Jadi furan itu hanya pada cincin 5, hanya untuk berlaku pada fruktosa. Sebentar lagi yang dulu. Pembagian karbohidrat, penggolongan karbohidrat itu ada bermacam-macam ya. Ada yang membagi menjadi monosakarida, disakarida, ada polisakarida. Ada juga yang menggolongkan menjadi monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Semuanya sebenarnya sama saja ya. Pengertiannya aja ya. Kalau yang monosakarida itu biasanya terdiri hanya satu sakarida. Sakarida apa? Glukosa bisa, galaktosa bisa, manosa bisa, fruktosa bisa. Tapi kalau disakarida berarti ada dua sakarida. Bisa glukosa, bisa glukosa galaktosa, bisa glukosa fruktosa, ataupun yang lain. Nah, yang mengikat antara gugus satu sakarida dan gugus sakarida yang lain disebut dengan kata ketiga. Ya. Ikatan ketiga adalah ikatan yang menghubung satu monosakarida dengan monosakarida yang lain. Kemudian oligosakarida. Oligosakarida itu golongan dari 2 monosakarida sampai 10 sakarida. Sedangkan polisakarida itu biasanya atas 10 monosakarida. Glukosa sebagai sumber energi utama ya. Di sini diperlukan oleh seluruh tubuh kita ya, dalam bentuk di eritrosit, susunan saraf pusat maupun di seluruh sel di dalam tubuh kita. Kemudian disakarida laktosa, sukrosa dan maltosa serta polimer glukosa kecil lainnya ini masuk ke dalam eritrosit ya, akan melapisi pipih usus halus yang mengandung 4 enzim yaitu laktase, sukrose, kemudian maltase dan alfa deoksirase. Kemudian ini baru akan menjadi terurai menjadi monosakarida ya. Ini tadi. Jadi sifat dari monosakarida ya adalah semuanya gula produksi. Artinya apa? Gula dapat melakukan reduksi atau glukosa yang dapat mereduksi suatu senyawa ya. Jadi di sini lihat glukosa yang awalnya dia adalah gugus aldehid ya, kemudian dilakukan dengan suatu senyawa produksi seperti benedit dan tanding, ini akan berubah menjadi suatu senyawa yang bergugus asam karboksilat, di mana Cu2+ akan menjadi Cu+ yang ditandai dengan adanya endapan merah bata. Kemudian glukosa juga bisa bereaksi dengan H2 ya. Ini menjadi suatu senyawa asam deoksarik ya. Di sini juga dari gugus aldehidnya menjadi gugus asam karboksilat.
Dengan Ag juga itu yang kemarin praktikum kalian lihat kan, praktikum kemarin ada menggunakan tolerans, tapi toleransinya adalah menggunakan Ag amoniaka. Di sini nanti Ag dari amoniaka tadi akan terendahkan dan menjadi suatu endapan di dinding tabur reaksi yang berwarna seperti cermin perak. Nah, besok kita coba semua nanti ya. Ada beberapa jenis monosakarida kita cobakan. Yang disakarida kita juga cobakan dengan Benedict, dengan Pedling, dengan Tollens tadi juga kita lihat apakah benar tujuan dari masing-masing itu tadi ada seperti Benedict untuk gula produksi. Apakah benar? Kan terbentuk seperti itu. Oh, yang mana saja yang dengan gula produksi? Nanti besok praktikumnya akan terlihat. Kemudian laktosa. Laktosa ini tadi adalah karbohidrat yang terdapat dalam susu ya. Ada yang namanya lactose intolerance. Tahu apa itu? Ada yang mengalami lactose intolerance? Bersyukur ya. Ada anak teman itu masih bayi, begitu dikasih susu formula langsung mencret. Diperiksa rupanya lactose intolerance. Jadi dia harus mengkonsumsi susu yang tidak mengandung laktosa. Tapi lactose intolerance bisa terjadi pada orang dewasa. Contohnya, kalian masih minum susu? Masih ya? Oke, nanti kalau umur dari 3 bulan biasanya harus minum susu. Kemudian sudah sekian tahun tidak minum susu atau produk susu, nanti pas sudah sekian tahun baru minum lagi susu, itu biasanya akan terjadi diare atau mencret. Itu salah satu adalah lactose intolerance karena ususnya sudah tidak biasa dengan adanya laktosa. Tapi lama-lama kalau diseringkan lagi itu tidak akan terjadi lactose intolerance. Ya. Jadi sekarang jangan minum susu. Jika perlu ini kalau itu minum susu. Harusnya tetap minum susu. Apa-apa. Tadi susunya jangan kasih gula dulu. Cukup aja pemanis dari laktosanya aja. Ya. Laktosa ini ya disebut dengan ikatannya ya. Tadi sudah disebutkan ikatan ketiga. Ikatan ketiga itu adalah ikatan yang menghubungkan satu monosakarida dengan sakarida lain. Di laktosa ini ikatannya terjadi ada ikatan alfa 1,4 glikosida. Kenapa ikatannya beta alfa 1,4? Karena gugus laktose, gugus OH-nya ada di atas sekali. Nih ya. Nih. Ini di atas. Kalau atas ini namanya beta. Ya, beta. Dia menghubungkan di sini penamaannya adalah C-nya C1. C1, C2, C3, C4, C5, C6. Jadi sini yang di lingkar itu adalah C1. Sedangkan untuk gugus glukosa, satunya di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4-nya di sini, 5 di sini, 6 di sini. Ya. Jadi ikatannya terjadi antara ikatan 1 dengan ikatan 4. Jadi ikatan ketiga adalah laktosa adalah ikatan beta 1,4 glikosida. Nanti ini dengan enzim galaktosidase, laktosa ini akan terpecahkan menjadi glukosa dan galaktosa. Kemudian maltosa. Maltosa ini ikatannya adalah alfa 1,4 glikosida. Atau bisa juga disebut dengan ikatan alfa 1,4 glukosida. Kenapa glukosida? Karena maltosa terdiri atas glukosa dan glukosa. Sedangkan kalau disebut dengan glikosida, berarti dia bukan hanya glukosa. Berarti ada galaktosa, bisa juga ada glukosa, ya.
Hati, ya. Hati ini tadi kata Ibu dapat dari biji-bijian maupun dari kacang-kacang. Nah, di sini hati itu kalau kita makan sebelum diekskresi di lambung ya, makanan tadi akan tercampur dulu dengan saliva. Saliva, air liur. Nah, air liur ini nanti akan terpecahkan menjadi 30% sampai 40% bentuknya menjadi maltosa. Ya. Nah, ini pagi tadi, ya, jika dibubur dengan air panas, kalau masih bubur panas, dipotong-potong, dikecilin, kemudian dikasih air panas, diaduk, itu akan menjadi 2 fraksi. Ya, ada yang larut dalam air panas, ada yang tidak larut dalam air panas. Yang larut dalam air panas itu adalah aminosa, sedangkan yang tidak larut dalam air panas tadi adalah amilopektin. Yang tidak larut kan lebih banyak, sekitar 80%, sedangkan yang larut dengan 20%. Perbedaan antara amilosa dan amilopektin terdapat pada pertama, amilosa dia hanya terdiri dari 25 satuan glukosa dengan ikatan alfa 14. Ya. Hanya 25 satuan glukosa dengan ikatan alfa 14 di lantai lurus. Ya. Sedangkan amilopektin itu terdiri atas 100 satuan glukosa dengan ikatan sama seperti amilosa, yaitu alfa 14. Tetapi setelah 25 glukosa itu akan ada cabang lagi. Cabangnya alfa 16. Ya. Jadi kalau dilihat tadi amilosa lebih sedikit 25, amilopektin 100 lebih 4 kali lipat dari amilosa. Tadi sama sih ya? Asal ya? Kasihan muter mereka. Iya. Papannya enggak ini. Kenapa aja? Kalau ada dewek ini tapi ya kalau nggak sengaja. kata yang ini nah. Wong anunya, wong ecinya. Nah. Tadi sudah 100%. Terus balik lagi sini. Sudah setengah jam. Ya, aku ngerti. Ya, biarin. Update. Ya, udah setengah jam tapi ya. Aku ngerti aku ngawinnya. Lah mau memang deh. Berapa jam itu? Baca aja jangan. Ini kalau ngatur ini baiknya, biar terdengar aja. Ya. Sudahnya pakai. Mas sini udah bisa. Iya, suaranya. Yang ini bisa nyambung ke sini. Suaranya kecil. Mana? Hah? Mana? Ada. Ini. Suaranya kecil. Kamu nggak mau ke kepala kamu? Bisa ada yang. Nah, dari sebelah sana namanya. Banyak loh. Di sebelah sana. Hah? Enak. Sini. Ayo, nggak tahu. Hah? Oh, sini. Angkat ya. Ya, cara terangkat ini. Oh, hati-hati lah, biar rusak. Nah, Iya, ngomongnya dari dulu. Agak dari sini.
Coba kedengaran nggak suaranya? Nah, yang di rumah kedengaran nggak suaranya? Kedengaran, Bu. Dengar. Kedengaran. Bu. Kedengaran, Ya, Bu. update dewek gitu. Cuman ada nama-nama ya. Iya, Bu. Oke. Udah. Ini kalian pada pegang apa ini? Kalian ngecek. Oh. KPPT. KPPT bisa lebih cepat. Sudah KPPT dari siapa? Lebih. Ibu belum ngirim loh, karena harus dikompres dulu. KPPT dari kakak kelasnya ya. Karena ada yang ibu kerjain. Ada beberapa ibu kerjain. Itu harus sudah selesai. Ya. Oke, lihat di sini. Oke. Oke. Lihat. Amilum sudah start ya. Ini dalam satu kasus ada sekitar 20-40% ya. Dengan amilosa yang masuk jangka. Bisa juga melalui amilosa di dalam SMA sekitar 50-60%. Ini akan terpecah nanti partikel menjadi makrosa ataupun 3-9 gugus dari glukosa yang polimer ya. Kemudian ini akan dipecahkan oleh enzim maltase ataupun alfa yang ada di intestinal ya. Ini akan terpecah menjadi glukosa. Bisa juga tadi selain maltosa ada galaktosa. Laktosa ini dipecahkan oleh enzim laktase, itu akan menjadi laktase, kemudian galaktosa akan diubah menjadi glukosa. Sukrosa juga nanti ada enzim sukrosa, itu akan dipecahkan menjadi glukosa. Nah, nanti glukosa ini akan diubah menjadi glukosa. Dan dalam tubuh kita, biarpun kita makan macam-macam, jenis karbohidrat ada yang galaktosa, glukosa tetap dalam tubuh kita masuk dalam bentuk glukosa. Untuk menjadi energi selalu glukosa yang dipecah, ya. Kok mau? Nah. Nah, kok. Mati lagi? Apa yang pijitan dia? Kenapa ya mati ya? Kenapa bentuk ini? Bentar ya.
Kok di sana nggak bisa ya? Beda ya? Ada yang tahu nggak ini? Ada yang tahu nggak kenapa tampilan di Zoom sama di sini beda? Beda layar? Hah? Ibu stop share dulu ya. Nah ya stop share. Terus? Share screen kan di sini? Oh, karena ini tadi dimatiin ya. Jadi gimana? Onde. Hah? Screen 2. Sini ada juga? Udah oke? Oh, udah. Udah ya? Oke. Selanjutnya, pankreas ini ada enzim apa amilase ya yang lebih kuat daripada saliva. Jadi di saliva kita karbohidrat itu bisa terpecahkan ya, tetapi kekuatannya tidak lebih besar daripada enzim di alfa amilase. Sehingga dalam pankreas ini akan terjadi suatu proses pemecahan sekitar 15 sampai 30 menit. Kemudian akan masuk dalam perut kita menuju duodenum, dicampurkan dengan cairan pankreas yang mengandung enzim amilase. Kemudian karbohidrat akan terpecah semuanya menjadi glukosa. Makanya kalau kita makan, setelah kita makan sekitar 15 sampai 30 menit, glukosa darah kita langsung meningkat. Makanya kalau kita pas buka puasa, dianjurkan memakan makanan yang manis. Karena apa? Puasa selama 12 jam lebih, itu glukosa darah kita akan turun. Jadi begitu kita buka, minuman manis-manis kita teh manis bisa ya, atau ada kurma ya. Nah itu nanti sekitar 15 sampai 30 menit gula darah kita sudah mulai meningkat. Jadi jangan langsung makan yang berat. Kadang-kadang suka hilang ya. Ada takjil, ada makanan, mama masak di rumah enak-enak semua dimakan. Nanti apa gula darahnya masih melonjak lagi. Makanya benar sebenarnya Rasul makan dulu yang manis, kemudian sholat dulu, sudah sholat baru makan lagi. Dan gula darah sudah stabil, jadi tidak melonjak langsung. Ya. Kemudian uji yodium. Uji yodium di sini jika pati itu mengandung amilase. Nah, amilosa. Amilosa ini akan bereaksi dengan glucolidium. Ini akan terjadi warna biru. Berarti uji yodium ini adalah untuk mengidentifikasi amilosa di dalam pati. Karena tadi pati ada amilosa dan amilopektin. Amilosa ada berapa bungkus glukosa? 25. Kalau amilopektin ya, jadi dia hanya untuk mengidentifikasi amilosa, bukan amilopektin. Ini glikogen ya. Jika kita tadi makan karbohidrat, nanti terpecahkan menjadi glukosa. Jika glukosa itu yang dihasilkan tidak sampai sebagai energi, maka itu akan disimpan di dalam tubuh kita dalam glikogen. Glikogen itu bisa di dalam jaringan otak, bisa juga di dalam glikogen. Nah kemudian glikogen ini merupakan cadangan glukosa. Kalau sana kita puasa kan, kita makan nih karbohidrat. Karbohidrat itu sudah kita pakai, yang kita tadi sudah kita pakai selama beraktivitas sampai siang hari. Siang hari bukan karbohidrat ini asup lagi yang dibakar menjadi energi, tetapi glikogen yang ada di tubuh kita akan dipecahkan menjadi sumber energi. Ya. Glikogen ini
merupakan satuan dari glukosa semua ya. Ikatannya sama tadi, angka monosakarida itu adalah 1 dan 4, sedangkan untuk cabangnya adalah 1 dan 6, sama seperti amilopektin tadi. Tapi dia glukosa lebih daripada 1000 ya. Tadi kalau amilopektin dia 1000, kalau glukogen ini lebih dari 1000. Kemudian selulosa. Kalian tahu selulosa ada di mana? Mana? Hah? Selulosa ada di mana? Hah? Selulosa. Masa nggak tahu? Tiap hari khusus. Hah? Sayuran, ya. Jadi, itu ada pada dasar tanaman. Pada sayur-sayuran tanaman itu ya, dia ada jenis karbohidratnya adalah yang polimer, adalah selulosa, yang merupakan berapa satuan dari glukosa ya. Nanti kalau hewan mamalia, bukan manusia ya, eksotis ya, hewan mamalia ini dia akan mengkonsumsi selulosa. Selulosa ini bisa terpecahkan menjadi kubus yang lebih kecil seperti glukosa dan yang lain. Nanti glukosa inilah yang dipakai untuk energi maupun untuk aktivitas dia, ataupun untuk membangun tadi yang seperti bagian dari awal, glukosa bisa menjadi lemak, bisa menjadi kolesterol, bisa menjadi protein. Nah, bagian itu yang akan terjadi pada hewan mamalia. Jadi glukosa yang terpisah dari selulosa ini adalah untuk aktivitasnya, untuk metabolisme dia, dan juga untuk pertumbuhannya. Ya. Tapi manusia tidak bisa. Manusia makan selulosa tetap keluar selulosa. Coba deh kalian makan kangkung di rumah, keluarnya di feses tetap serat. Kenapa? Karena di pencernaan di usus kita tidak ada enzim selulose. Sedangkan di mamalia, di pencernaannya di ususnya itu mengandung enzim selulose dan bekerja memecah selulose menjadi glukosa, yang glukosanya akan digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Fungsi karbohidrat. Fungsi karbohidrat itu yang pertama adalah sebagai penguat tekstur ya, contoh dari selulosa dan glukosa, sebagai sumber energi atau simpanan, bisa sebagai mati tadi yang mengandung, kemudian dextrin, glukogen dalam tubuh kita bisa juga sebagai protein. Kemudian ada yang ketiga sebagai zat spesifik, contohnya dalam heparin, dia sebagai pencegah koagulasi darah. Contohnya kalau kita habis diinfus ya, nih pas perawatnya nyari pembuluh darah, ditusuk nggak dapat akhirnya memar, atau kita terbentur sesuatu kemudian menjadi biru. Nah, untuk menghilang benturan darah tadi, biasanya kita dimulai suatu salah apa? Trombofos. Nanti pulang ke rumah lihat trombofos, apa sih isinya? Ya kan? Di situ isinya adalah heparin 0,001%. Ya. Uji karbohidrat. Ada namanya tes antron. Ini biasanya untuk uji karbohidrat secara umum. Jadi larutan antara 2 mili ditambahkan sampel kita kira-kira sekitar 0,2 mili. Ini kalau terbentuk warna biru atau biru hijau atau biru hijau, berarti sampel kita ini mengandung karbohidrat. Yang kedua tes molis, ini juga sama untuk uji karbohidrat. Jadi sampel kita diambil 2 mili, ditambahkan tes reaksi molis, kemudian ditambahkan ditambahkan asam sepakat melalui dinding. Jadi mana coba ya? Begini ya. Kalau ini tabur reaksi ya, kalian sudah tambahkan sampel, kemudian kalian sudah tambahkan dengan buat tetes reaksi molis. Kemudian kalian pelan-pelan, seperti kalian lihat temannya kemarin, tuangkan asam sepakat kan dalam botol coklat kata ibu kemarin ya. Tuangkan pelan-pelan, biarkan asam sulfatnya mengalir melalui dinding. Jangan langsung ke dalam cairan. Teteskan ke dinding
dalam karbonasi dan biarkan dia mengalir sampai masuk ke dalam campuran tadi. Maka di tengah-tengah campuran tadi akan ada terbentuk cincin warna merah ungu. Biasanya ungu. Semakin banyak karbohidratnya maka akan warna semakin ungu. Jadi besok kalau mau pakai nulis, usahakan jangan orang yang suka tremor. Kalau tremor, ya, ini ada saya yang bisa di kelompok, ya, melihatin. Jadi, habis ini nggak akan berbentuk, ya. Jadi cari dulu orang yang tangannya bisa diem. Karena kalau nggak bisa diem, nanti cincinnya jelek, akan melebar, tidak terbentuk cincin. Jadi benar-benar di tengah-tengah larutan itu ada bentuk cincin yang warna, ya. Kemudian tes yodium tadi sudah dijelaskan ya, yodium ini untuk pasti yang mengandung aminosa ya, dia akan berwarna biru. Sedangkan kalau dia mengandung glukosa dia akan warna merah. Kemudian tes Benedict ini adalah tadi untuk gula reduksi, ya. Ditambah gula Benedict, kemudian ditambahkan tek tes, dididihkan di air panas boleh, dididihkan di waterbath ini ya. Dalam air mendidih ini ada waterbathnya di stel. Berasa derajat Celcius, atau bisa dengan api langsung. Kayak kemarin temennya ada Bunsen, nanti ditaruh di api. Jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama, dengan api langsung, ini akan bisa memecah disakarida atau polisakarida yang akan kita. Nanti dia jadi positif palsu, ya. Jadi cukup dia 1 menit, nanti dia ada perubahan warna. Kalau dia tidak hijau, kuning atau merah hijau atau merah air, itu mengidentifikasikan bahwa sampel hitam hidup gula reduksi. Ya. Nah, biasanya semakin merah warna suatu sampel, maka gula reduksinya itu biasanya semakin banyak kandungannya. Kemudian yang tes 2 terakhir ada barcode, ini sama untuk memasukkan juga. Dia adalah barcode tanda sampel, jadi orang merah juga ya, hampir sama seperti Benedict. Bedanya kita lihat, ada bedanya sedikit warnanya. Kemudian ada seri warna. Seri warna itu adalah untuk identifikasi dari ketosa. Apa tadi contohnya? Fruktosa dan sukrosa. Sukrosa tadi ada glukosa dan sukrosa. Ini biasanya dengan pensinar warna tanpa sampelnya, ini akan terjadi warna merah ceri di lapisannya. Nah, ini yang harus kalian siapkan untuk besok. Tabel ini, ya. Nanti tidak bisa dibuat di ini ya, masukin ke tabel ini. Nanti lihat sini ya. Ada 6 jenis jenis karbohidrat yang akan kita lakukan besok. Kemudian ada 6 juga tes yang akan dilakukan. Ya. Untuk penelitian itu adalah bentuk kristal dan kayaknya nggak usah kita lakukan karena pertama agak susah dan zat penelitian itu juga banyak sekali. Jadi bentuk dari khas dari penelitian dari situ. Lihat bentuknya khasnya itu adalah seperti ini. Seperti apa kalau kalian lihat? Nah, yang di rumah suka gambarin ya. Yang di rumah gambar kristal penelhidrazin itu nanti seperti ini. Nggak bisa. Harus stop dulu. Stop share dulu ya. Nah, biar di rumah juga tahu.
Nah, lihat yang di rumah, bentuk dari kristal phenylhydrazine tuh, lihat ya, yang seperti sisir di atas sebelah kanan. Kalau ini keluar. Bentar ya. Ini lihat ya, yang ujung ini yang seperti adalah kristal phenylhydrazine. Ya, biasanya kalau kita praktikum itu suka dibuatin satu, contohnya glukosa ditambah phenylhydrazine. Tapi besok kita praktikum kayaknya tidak bisa tambahkan ini. Cukup kita melakukan identifikasi jenis karbohidrat ini. Oke. Untuk karbohidrat sampai di situ ya, cukup sampai situ. Kita lanjut ke kimia lingkungan. Kok yang depan nggak nyala?